Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah berada di minggu pertama Tuhan, di bulan Maret. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang patut untuk ditinggikan pada saat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus yang menjamah, biarlah Roh Kudus yang memulihkan hidup kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami juga untuk menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami kudus dan layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sejenak kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama, lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur, 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 bersyukur.
Jemaat Tuhan katakan bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku. ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur. Jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah, Bersyukur. Amin. setiamu. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Amin. Karena kasih Terima kasih Tuhan. setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya pagi hari ini. Masing-masing memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu sebab kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan. Hanya Kau yang kami agungkan. Haleluya. Oh Yesus yang kami tinggikan. Kau yang kami agungkan. Nama-Mu besar, nama-Mu yang termulia. Terima kasih, terima
Karya-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu, campur tangan-Mu atas kehidupan kami sungguh nyata Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, terima kasih Tuhan. pengorbananmu yang selamatkan Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Karya terbesar. Dalam hidupku, Amin Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan membawa taburan kita. Kembali kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan.
Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kami dan sudah memberkati kami. Sebab itu kami memberi yang terbaik bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia bagiku selama-lamanya. Sebelum kita bangkit berdiri, lebih semangat dong, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan akan menerima tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Maka kuatlah roh dan jiwa kita. Sebab itu mari kita sama-sama naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan firman-Mu berkata, Kau beserta kami Tuhan. Haleluya.
yang badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengasihi
duduk semuanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkaulah kekuatan kami. Pertolongan yang dari tempat maha tinggi selalu hadir nyata bila kami percaya. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan jalan keluar dan pertolongan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan pesan Tuhan di awal bulan Maret ini. Biarlah pesan ini menguatkan kami, menghibur kami, menyelamatkan kami, menyegarkan hidup kami untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Segala intervensi kuasa kegelapan kami tolak, kami keluar dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan menyertai kami semuanya hari ini. Teristimewa di dalam kami sebentar akan mengambil perjamuan kudus, bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berada di minggu pertama bulan Maret. Itu tidak kebetulan, itu pasti sudah direncanakan oleh Tuhan, karena kita ini orang-orang pilihan, orang-orang yang diberkati. Begitu banyak pergumulan sekarang yang sedang terjadi. Selama seminggu ini saya tahu tidak semua orang tidak menghadapi masalah, banyak masalah. Sampai detik saat ini pun masih banyak orang yang bermasalah. Tetapi kita tahu bahwa bila kita dekat dengan Tuhan, selalu saja ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Memangnya masalah lebih besar dari Tuhan? Apakah masalah lebih besar dari Tuhan? Tuhan itu lebih besar dari masalah. Amin. Ada lagu yang pernah saya nyanyikan dulu, saya masih ingat dulu, kita tahu lagu itu. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Tahu lagunya yang Billy? Di apa lagunya? Slow rock atau pop rock ini? Coba kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita nyanyikan dengan iman. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Masalahku jadi biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yes. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Masalahku jadi biasa. Saudara, memang masalah ada. Mau kecil, mau sedang, mau besar, mau ringan, sedang, dan amat berat, semua pasti ada. Cuma masalah bagi kita sekarang, kadang-kadang kita lebih mengagung-agungkan itu masalah, lebih meninggikan bahwa masalah itu sepertinya Tuhan di atas segala-galanya menentukan nafas hidup kita, yang menentukan langkah kita. Saudara, kalau masalah datang memang kita langsung mati. Kita punya Tuhan. Amin. Siapa di sini tidak punya masalah? Angkat tangan. Coba yang tidak punya masalah. Saya mau lihat. Yang di rumah yang saksikan tayangan ini, apakah Anda tidak punya masalah? Semua punya masalah. Saya katakan ringan, sedang maupun berat. Tapi katakan sama-sama saya, Yesus luar biasa. Masalah kita tuh biasa. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 10:13 Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Sebab pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena kalau tidak ada masalah, kita ini punya iman biasa-biasa saja. Tapi dengan begitu ada masalah, kita akan naik kelas. Level kita ini mau ditambah. Kelas kita atau prestasi kita mau ditambah. Sehingga kita semakin hari semakin bernilai. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Ini Tuhan tidak lama lagi akan datang. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau memberkati kita semuanya, dan hari ini ada firman Tuhan yang kita mau dengar. Slide tolong diputarkan, ditampilkan di layar. Sudah? Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai 20. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Iya, kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Roh Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Berbahagialah mereka yang baca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Lewat firman Tuhan yang kita baca ini, saya beri judul pada kita semua hari ini ialah Tubuhku Bait Allah. Katakan kiri kananmu, tubuhku bait Allah. Bait Allah ini rumahnya Tuhan. Jadi rumah Tuhan bukan hanya gereja. Ini gereja secara fisik, tapi itu rumahnya Tuhan sebenarnya tubuh kita. Ada roh Tuhan dalam tubuh kita ini. Jadi hari ini kita diperdengarkan kata segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Berbicara tentang halal, pasti ada haram. Betul tidak? Bicara tentang haram, pasti ada halal. Jadi dalam posisi ini kita diminta untuk perhatikan di mana tubuh kita ini bait Allah. Jangan sampai yang haram itu masuk dalam hidup kita. Harus yang halal gitu. Tapi ada yang bilang begini, Pak Pendeta kan katanya kalau makan babi itu haram. Jadi jangan makan babi supaya halal. Saudara, tidak ada. Tuhan bilang sama kita bahwa semua di dunia ini sudah haram, tidak ada yang halal. Tetapi bila kita mau makan, kita berdoa, itu yang haram itu jadi halal. Kecuali kita makan racun, ya kalau kita makan racun itu salah sendiri, itu haram bagi kita. Sudah tahu-tahu itu racun, lalu kita berdoa, kita makan, ya mati. Tapi kalau ada orang bilang itu haram, kalau kita doa, orang Kristen itu kalau dibilang haram, apa dulu? Tidak ada yang haram, orang Kristen kalau dia doakan, itu semua jadi halal. Amin. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan beracara kepada kita semuanya lewat judul ini, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita perhatikan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang diam di dalam tubuh kita ini adalah rohnya, Roh Kudus, rohnya Tuhan. Jadi kemana kita pergi, di mana kita berada, ada Tuhan menyertai kita. Amin. Dan hari ini Tuhan mau mengajar kita bahwa sebagai orang Kristen, kita seringkali menganggap bahwa kesehatan kita, tubuh jasmani kita itu lebih penting. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah tubuh rohani kita. Ada pemikiran yang keliru bahwa kesehatan rohani itu segala-galanya. Sementara kesehatan tubuh, sementara kesehatan rohani kita tidak perhatikan. Ini salah ketik di sini sedikit ya. Ini. Sementara kesehatan rohani maksudnya ini kita kadang-kadang tidak perhatikan. Padahal itu yang paling penting. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk rohani, roh dan jiwa, juga jasmani, tubuh. Jadi dalam diri kita ini ada roh kita. Jadi kalau kita jasmani kita, kalau kita cubit ini kita akan rasa sakit. Siapa yang dicubitin tidak rasa sakit? Pasti rasa sakit kan? Cubit. Kalau pelan-pelan ya enggak. Kalau keras pasti kita rasa sakit. Tapi tubuh roh tidak bisa kita cubit. Itu ada di dalam diri kita.
Dan keseluruhan dari kita lah ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Dan kita harus mengasihi dan mengagungkan Tuhan lewat tubuh kita ini, baik yang jasmani maupun yang rohani. Nah, bagaimana caranya agar selain kita sehat rohani, tapi kita juga bisa sehat secara jasmani? Ya kalau secara jasmani ya rajinlah olahraga. Saya sekarang sudah mulai rajin olahraga, saudara, karena teman-teman saya bilang perlu latihan, perlu olahraga, karena olahraga itu juga bisa menambah imun kita. Kalau kelebihan berat badan bisa lebih diturunkan. Jadi gampang untuk jaga kesehatan jasmani. Kita perlu lari pagi, ya Bang Ronald dengan Bang Billy biasanya main futsal, ya mereka biasa olahraga. Pak Ferry juga biasanya main bola di lapangan di Matu Angin itu di Barombong di ruang arena olahraga. Mungkin yang lain lagi, mungkin Andre juga latihan apa nih di rumah ini? Mungkin dia di latihan balap-balap Kak. Jadi ada latihan olahraganya. Siapa lagi di sini? Kalau ada olahraganya. Nah, Seva juga mungkin di sekolah ada latihan jasmani ya. Itu gampang. Tetapi tubuh rohani untuk membuat kita sehat bagaimana? Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Kita harus sadar itu. Kalau Tuhan bilang hari ini kau kembali, mati maksudnya, mati kita. Tapi kalau Tuhan bilang yang tetap hidup, walaupun sudah ada bom di sebelah kiri kanan kita, tapi kalau Tuhan bilang hidup, hidup. Jadi tubuh kita ini, kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saya masih ingat kesaksian dari teman saya kemarin. Dia katakan di Mamasa ada seorang yang sudah setengah jam mati. Dikatakan dia sudah secara medis mati. Tetapi pada waktu dia datang dan dia itu yang kemarin Pak Ferry masih ingat, dia taruh energi di kepalanya. Dia doakan juga. Setengah jam dia sudah mati. Biasanya kalau sudah mati itu tidak bisa disembuhkan lagi. Dia hidup. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Tuhan masih kasih kesempatan dia hidup lagi. Tuhan berkuasa mencabut nyawa, berkuasa juga memberi kehidupan. Jadi sadarlah bahwa tubuh kita ini miliknya Tuhan. Kita tidak berkuasa. Untuk itu kita akan sadar bahwa tubuh rohani kita akan sehat karena kita selalu connect ke sorga. Kita ada koneksitas ke sorga. Kita selalu sadar bahwa tubuh kita ini tidak sembarangan kita gunakan. Jadi mulai sekarang hati-hati. Kalau tahu makanan itu bisa membahayakanmu, jangan terlalu banyak makan. Kita kan biasa ada dicek di dokter, kolesterol bapak, ibu sudah tinggi, gula darah sudah tinggi, hati-hati makan. Tapi rata-rata sini langsing semua ya. Siapa-siapa yang gemuk-gemuk ini? Nah, yang gemuk-gemuk ini ya mungkin harus hati-hati. Kadang-kadang juga bukan hanya makanan, minuman juga kadang-kadang kita tidak hati-hati. Minum sih minum boleh, tapi jangan sampai over. Kadang-kadang minum sampai over, lakinya fly dia, mabok-mabok dia. Jangan sampai demikian. Karena lama-lama kita akan merusak tubuh kita ini. Tuhan berkuasa atas tubuh kita. Dan kalau kita tidak bertanggung jawab dengan tubuh kita ini, maka Tuhan akan ambil kita. Dan jangan menyesal kalau Tuhan sudah ambil. Jadi yang pertama, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus sadar bahwa kita tidak berkuasa atas hidup kita. Jika seorang teman Anda meminjamkan Anda barang berharga yang Anda butuhkan, pasti Anda tidak akan sembarang memakainya. Tubuh ini pinjaman yang Tuhan kasih untuk kita jaga baik-baik. Kalau kita tidak jaga baik-baik, nanti dia akan datang dan dia bilang, saya mau ambil barang saya. Kita akan menyesal. Jadi tubuh ini bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Artinya kita semua, bukan Anda saja, saya juga harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu tubuh kita. Mulai sekarang latihan berkomitmen, bangun pagi doa. Kadang-kadang kan kita bangun pagi susah sekali. Wah, memang awalnya susah. Tapi kalau kita mulai melatih diri kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa.
Allah bisa karena biasa. Ya, kalau kita biasakan, tubuh ini akan ikut. Tapi kalau kita tidak biasakan, maka kita akan sulit untuk lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita suka minum mabok, kita bisa kendalikan diri kita. Stop, jangan minum mabok. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Saya masih ingat teman saya, dia perokok keras. Dia bilang tidak bisa, biar kau doakan saya tidak bisa, saya berhenti berokok. Siapa bilang? Ada teman saya, dia sudah bertobat. Dia bilang, aduh, ini kan kalau saya masukkan asap rokok ini, saya punya paru-paru bisa rusak. Dan bisa lama-lama saya bronkitis dan darah tinggi lah, apa macam-macam. Wah, saya harus berhenti. Saya tahu rokok itu berbahaya. Tapi tidak bisa karena saya ini sudah kecanduan. Kalau nggak minum rokok, otak saya ini nggak jalan. Biasa begitu kan? Ada yang begitu. Tapi teman saya setelah dia bertobat, dia minta tolong sama Tuhan. Asal dia mau, bisa. Kalau kita sudah minta tolong sama Tuhan, terus memang kita cuma hanya minta tolong, tapi benar-benar tidak sungguh-sungguh, main-main, ya nggak bisa. Tuhan mau menolong orang yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tidak menolong orang yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa. Apa yang tidak bisa? Nah, akhirnya teman saya, dia minta tolong Tuhan, dia berdoa, wah setengah mati. Dia mau ke sana kemari, dia ingat itu rokok. Dia ingat, saudara, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut satu seminar. Tapi ini bukan, ya, karena ini ditayangkan, bukan mematikan pengusaha rokok, tidak semua. Bahwa ada rokok yang sudah dipersembahkan ke berhala, sehingga rokok itu punya roh. Dan pernah seorang hamba Tuhan dari Korea, pernah dia tayangkan, dia dikasih penglihatan sama Tuhan bahwa orang yang merokok itu ada ular yang keluar dari rokok itu, keluar masuk dalam tubuhnya, dan ular itu yang membuat dia jadi kecanduan. Enggak lihat rokok, enggak hirup rokok, enggak isap rokok, dia rasanya mau mati. Setelah didoakan, dilepaskan, dia nggak bisa lagi. Begitu dia mau merokok, dia kayak mau muntah. Dan waktu saya ceritakan begitu sama teman saya, dia bilang tidak bisa juga walaupun kau sudah saksikan, sudah doakan, masih saya tidak bisa. Susah. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama dia. Tuhan bilang, kalau kau mau merokok, ganti dengan gula-gula. Jadi akhirnya di rumahnya dia beli gula-gula itu, Mentos, ada Mentos yang panjang gitu. Setiap kali dia kepingin, dia makan gula-gula. Kepingin merokok, makan gula-gula. Kasihan, 1 minggu dia menderita. Tapi karena dia punya kemauan dan dia minta tolong sama Tuhan, tidak sampai 2 minggu. Lepas 1 minggu, mulai hari pertama, kedua, ketiga, sampai minggu 2 minggu, stop. Biarpun orang tawarkan rokok, dia nggak mau. Dia cium rokok, dia nggak ada pengaruh. Ya, tidak ada lagi pengaruhnya. Berarti benar-benar bersih. Cuma sekarang akhir-akhir ini dia mulai jatuh lagi. Kenapa? Karena dia bilang gratis. Teman saya datang, ini kasih rokok gratis sama dia. Alasan, saya bilang, kok alasan saja? Kalau memang kau tidak mau merokok, berhenti. Biarpun ditawarkan, tolak. Akhirnya saya tolak. Jadi waktu dikasih ya tolak. Maaf, saya sudah tidak merokok. Asal kita mau, bisa. Ya, saya tidak menyindir mereka yang menyaksikan renungan ini atau ada yang di sini yang begitu. Tetapi semua itu bisa. Kalau sudah kecanduan kita, ingat tubuh ini bait Allah. Jangan kau rusakkan. Nanti Tuhan akan marah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Yang kecanduan minum mabok, bisa. Kalau kau bilang tidak. Kalau kau tidak boleh, uangmu itu kau gunakan untuk hal yang penting. Mungkin juga minum mabok itu ada yang bilang tidak apa-apa. Iya, tapi jangan sampai mabok. Minum sekadarnya saja. Ya, kalau sudah over itu sudah tidak boleh. Ya, oke. Jadi ini Tuhan minta sama kita tegas. Kita harus kuasai hidup kita dan diri kita. Dan yang kedua, untuk menjaga kesehatan rohani kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Sadar bahwa ini milik Allah, sekarang kita serahkan kepada Allah. Karena kan kita sadar, ya Tuhan, ini tubuhku milikmu.
tapi kita tidak serahkan sama Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya serahkanlah kepada Tuhan untuk Tuhan atur dan pakai untuk hal-hal yang baik. Untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Ya. Dulu jarang melayani, sekarang melayani. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kau dipanggil untuk pelayanan, bersyukur karena engkau sudah mulai menginvestasikan hartamu di sorga. Jadi kalau engkau terlibat dalam pelayanan, sebenarnya itu kau sedang menginvestasi, menabung uang di sorga. Mungkin tidak ada kelihatan, tapi setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan ada upah yang tersedia di sorga. Jadi makanya kalau saudara-saudara terlibat dalam pelayanan, ambil saudara. Ada yang bilang, biasa-biasa aja. Tidak saudara, Tuhan hitung. Saya bersyukur karena di sini beberapa saudara-saudara sudah mulai terlibat dalam pelayanannya. Mari ambil bagian dalam pelayanan. Karena pelayanan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu membalas dan memberkati kita. Amin. Jadi bersemangatlah. Sekarang serahkanlah dirimu kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Mazmur 141 ayat 3 berkata, di mana Daud berkata kepada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Perkataan ini luar biasa. Daud sadar bahwa dirinya ini manusia biasa, dia tidak sanggup untuk menjaga kehidupannya, tidak sanggup menjaga tubuhnya. Itu sebabnya dia minta tolong, Tuhan tolong saya. Seringkali dosa membuat nafsu jahat berkuasa atas tubuh kita. Karena itu sulit bagi kita untuk menjaga tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi untuk dosa cepat sekali. Kita bisa menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan bila kita tidak sanggup untuk menguasai hidup kita. Tuhan, saya tidak sanggup lagi Tuhan. Itu minuman itu menarik saya untuk minum terus, saya mabok. Dia tidak sanggup, Tuhan saya mau berhenti. Saya yakin kita punya hati nurani. Saya yakin biasanya kalau kita sudah over, biasanya Roh Kudus yang bicara sama kita. Stop nak, stop. Tapi kita keras kepala biasanya. Kita mengeraskan hati kita. Nah hari ini kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa kita sudah over, melakukan hal-hal tidak berkenan, berhenti. Kalau tidak bisa bilang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Tuhan juga tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Amin. Kalau kita tidak mau menolong diri kita sendiri, bagaimana Tuhan mau tolong? Kalau kita sendiri mau masuk neraka, ya memang Tuhan silahkan masuk, go ahead masuk neraka. Tapi kalau kita katakan tidak, saya tidak masuk neraka, Tuhan akan tolong. Karena hidup kita ini, firman Tuhan katakan sudah dibeli, sudah lunas dibayar. Loh, kalau sudah dibeli dan lunas dibayar, kenapa kita ragu-ragu dengan Tuhan? Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ada kasih karunia bagi dia. Kalau dia mati, pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Pendeta? Bukan, Alkitab. Semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus pasti selamat. Kenapa? Karena begitu dia percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, pribadinya dosanya diampuni. Dia berhak, ada tiket, dia masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, itu tidak ada tiket, tidak akan pernah bisa masuk surga, gak nyampe-nyampe. Ada orang bilang banyak jalan menuju Roma, tapi ke surga cuma satu. Ke Roma gampang, mau lewat mana? Mau lewat Eropa, mau lewat Amerika, mau lewat Asia, sampai kita ke Roma. Tapi ke surga cuma satu jalannya. Hanya datang sama Tuhan Yesus Kristus, itu bisa masuk surga, itu selamat. Tidak ada jalan lain. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kerohanian tubuh rohani kita? Lihat ayat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ada yang bilang, ya saya mau Pak Pendeta, saya mau.
Nah, kalau engkau mau, mari ambil bahagian dalam pelayanan di gereja. Mari suka memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari suka dengar firman-Nya. Mari suka meninggikan nama Tuhan di mana saja engkau berada. Tidak sulit bukan? Jangan mempermalukan nama Tuhan. Saya memberikan apresiasi bagi saudara-saudara, baik yang ada di gereja ini maupun yang menyaksikan tayangan saya. Bila engkau dalam tekanan dalam hidupmu, bila engkau dalam kondisi yang sukar dan sulit dan menyebabkan engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tetapi engkau sedang berada di dalam pelayanan, percaya Tuhan menyertai engkau. Selesaikan tugasmu, nanti Tuhan bereskan yang lain. Kadang-kadang kita ini sudah dipercayakan pelayanan sama Tuhan, begitu tiba-tiba dalam sepersekian detik ada masalah, kita lari. Kita tidak mau pelayanan. Oh, itu orang yang, kalau saya bisa gambarkan di sini, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu orang atau hamba Tuhan yang tidak setia. Saudara, kalau saudara siap untuk melayani Tuhan, apapun masalahmu di depan, kalau itu merupakan tugasmu, lakukan, selesaikan. Karena engkau sedang melayani raja di atas segala raja. Itu artinya memuliakan Tuhan dalam tekanan. Apapun yang menekanmu, engkau tetap melayani. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Alkitab, mereka setia memuliakan nama Tuhan. Tetapi mereka terancam akan dibakar. Bila mereka tidak menyembah Tuhan, maka mereka selamat. Bila mereka meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan mereka, maka mereka selamat. Tapi kalau mereka melayani Tuhannya, mereka menyembah Tuhannya, dibakar. Mereka bilang, silahkan. Sekalipun kami mati, kami tidak akan menyembah berhala. Kami tetap menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan kami. Daniel pernah juga diancam. Siapa yang tidak tahu Daniel? Dalam Alkitab, Daniel itu 3 kali berdoa. Sehari 3 kali berdoa, pagi, siang, malam. Dia punya loteng di atas rumahnya itu untuk berdoa ke daerah Yerusalem. Tetapi dia diancam. Kalau kau memuliakan Tuhan, kalau kau berdoa, kau selamat. Tapi kalau tidak, akan saya dibuang ke gua singa. Singa yang kelaparan. Saudara, apa Daniel bilang? Saya tetap berdoa sama Tuhanku. Akhirnya dia dibuang ke gua singa. Apa yang terjadi? Bukan singa yang mengaum-ngaum memakan dia, maka singa itu jinak di hadapan dia. Malah sayang-sayang sama dia. Maka singa itu dekat-dekat dia. Tidak ada apa-apa. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga begitu. Dalam tekanan hidup dalam pelayanan mereka dibuang ke perapian yang menyala-menyala. Apa yang terjadi? Enggak terbakar. Kita menceritakan ada seorang malaikat menyertai mereka. Karena Alkitab berbicara waktu itu ada yang melihat, bukan 3 orang, bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tempat perapian yang menyala-nyala itu. Ada satu lagi orang, tapi mereka tidak tahu siapa itu. Berarti itu malaikat. Jadi saudara, Tuhan mau kita pakai tubuh ini untuk kemuliaan namanya. Jangan takut. Sementara engkau berada dalam pelayanan, sementara engkau berada dalam tugas yang Tuhan percayakan kepadamu, jangan berhenti. Tuhan menyertai engkau. Jangan patah semangat. Ingat bahwa yang kita layani bukan manusia tapi Tuhan. Karena kita lebih takut manusia, lebih peduli kepada masalah daripada kepada Tuhan. Masalah itu kita biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saya menantang kita, mari naikkan level imanmu. Justru di tengah masalah, itu biasanya kunci berkat sedang dekat dengan kita. Kunci berkat itu sedang bersembunyi di balik masalah ini. Bila kita mampu selesaikan masalah ini, itu berkat mengalir sama kita. Amin? Amin? Katakan kiri kananmu, berkat sedang mengalir kepadaku. Jangan saudara pikir, masalahku berat, hidupku susah. Ya memang. Kalau itu terus dipikirin memang benar-benar susah. Itu terkutuk orang yang begitu. Tapi kalau engkau berkata masalahku banyak, problem yang besar, tapi Tuhanku besar, Tuhanku luar biasa, Tuhanku sanggup menolong aku, maka engkau akan naik, timbul bagaikan emas. Kau tidak terpuruk, kau akan timbul dan naik dan jadi berkat. Amin. Orang akan lihat, di tengah masalah dia tetap aman-aman aja. Di tengah masalah dia bisa membangun rumah. Saudara, siapa mau tahu pergumulan Pak Peri? Maaf Pak Peri, saya harus pakai kesaksian ini. Siapa mau tahu beliau? Saudara, kita ketawa saja, haleluya, puji Tuhan, dia sering buat lucu. Tapi dia juga punya masalah, saudara, mau bangun rumahnya itu,
Waduh, pusing 7 keliling. Saya pernah ketawa waktu Pak Peri kasih di ini, gali lubang, tutup lubang. Tapi itu perjuangan dia bisa lewati, apresiasi luar biasa buat Pak Peri. Sekarang saya senang sekali melihat bahwa Tuhan tolong sehingga rumahnya itu, rukonya sudah ditutup, sudah hampir ditutup Pak ya. Saya doakan supaya Tuhan kirim berkat berlimpah-limpah bagi Pak Peri, supaya cepat tertutup dan bisa bangun lagi ke atas lagi. Itu perjuangan bersama Tuhan, saudara-saudara tidak akan pernah akan alami. Tapi nanti kalau dia sudah sukses, dia akan bilang, saya sudah lewati itu masalah dulu, Tuhan tolong saya. Itu kan jadi kesaksian yang hidup. Justru tengah kesusahan ini, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Bergumul cari Tuhan, pegang tangan Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan, kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau kita tidak angkat tangan, kita tidak menyerah sama Tuhan, kita biasa-biasa aja, ya Tuhan mau turun tangan bagaimana? Kita aja tidak punya iman. Kalau kita punya iman, Tuhan sayang sama kita semuanya. Apa masalahmu? Muliakanlah tubuhmu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, mau kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kadang kita menyanyi saja, takut-takut angkat tangan. Berat sekali tangan. Saya doa, saya putuskan itu rantai-rantai yang membelenggu tangan-tangan, putus dalam nama Yesus. Kadang kaki kita juga dirantai sehingga mau melompat bagi Tuhan kayak berat. Saya doakan terputus dalam nama Yesus. Kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mau angkat tanganmu ke atas, mau lompat-lompat, it's okay. Untuk Tuhan. Masih ingat Raja Daud? Dulu waktu dia jadi raja, dia pernah menari-nari di hadapan rakyatnya. Ini raja loh, nggak gengsi dia, nggak image, nggak jaga image dia. Tapi untuk Tuhan dia menari-nari karena dia mengiring bait Allah, tabut perjanjian Tuhan itu masuk ke kota Yerusalem. Dia memimpin, dia menari-nari untuk Tuhan. Orang-orang pada ngejek dia. Wah, itu raja kok begitu. Tapi apa dia bilang? Untuk Tuhan saya tidak malu. Untuk manusia saya malu, tapi untuk Tuhanku saya mau menari bagi Tuhan. Makanya Daud diberkati luar biasa. Dia pergi berperang tidak pernah terkalahkan. Kalau baca dalam Alkitab, Raja Daud pergi berperang tidak pernah terkalahkan. Raja Saul sebelum dia pernah juga begitu. Tetapi ada nyanyian berkata, Saul berperang dan mengalahkan musuhnya ribuan, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, lebih dahsyat ya Daud. Pergi berperang, tidak ada sedikit pun pernah terkalahkan. Dia selalu menang dan diberkati. Dan lewat keturunan Daud ini lahirlah Yesus Kristus. Bukankah ini orang yang diberkati? Kenapa? Karena dia selalu mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memimpin kita untuk memiliki kesehatan jasmani dan rohani, khususnya yang rohani. Bagaimana caranya? Secara rohani, sadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Yang kedua, serahkan tubuh kita kepada Allah. Yang ketiga, pakailah tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa dan kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, sampai di sini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya tubuh rohani kami terus bertumbuh dan sehat. Dan berkati kami hari ini yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan kami dengan darah yang kudus. Berkati juga pelayan perjamuan kudus, Pak Ferry, yang akan melayani kami hari ini. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, mengambil roti yang adalah tubuh Kristus dan minum anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ferry untuk ambil ke depan yang akan melayani kita. Main musik. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian. Kita nyanyi lagu Dengan Darahmu, lagu yang biasa. Ada di situ. Dengan darahmu.
Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil Yesus, 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 Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah rajaku. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Haleluya. Panggil Yesus, 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 Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 Engkaulah Bapakku. Menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran pesan kami semuanya Tuhan. Layakkan kami Tuhan menerima roti dan anggur ini. Layakkan kami Tuhan bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Kami perlu akan Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup. Roh-Mu yang kudus ada dalam kehidupan kami. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Mari Tuhan, segarkan kami. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Perjamuan ini akan dijalankan, dan saudara, spesial hari ini di dalam roti atau hosti yang ada tubuh Tuhan Yesus itu ada ayat-ayat Alkitab. Jadi bila mana engkau ambil itu, baca dulu ayat Alkitabnya, karena ada ayat-ayat yang tertulis di dalam hosti itu. Jadi itu berkat bagimu. Amin. Baik, Tuhan berkati kita semuanya. Kita nyanyi lagu Aku Mau Jadi Roti, Aku Mau Jadi Anggur. Ya. Pecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, aku mau jadi roti, aku mau jadi anggur. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi,
roti, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri semua. Engkau yang memegang perjamuan ini, mari pegang hostia atau roti ini tangan kanan kita, dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang terpecah, dan bersama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah dan yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam sorga, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bila kita percaya sekali katakan amin. Mari kita makan tubuh Kristus yang terpecah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru yang adalah darah Kristus, dan bersama-sama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosaku, untuk menyucikan dan menguduskanku, dan aku berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, agar aku termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Oleh darahnya dan bilur-bilurnya membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Kita hening sejenak. Kalau ada yang sakit, sebutkan penyakitmu dan katakan bersama saya. Saat ini juga, oleh darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya, sudah menyembuhkanku dan memulihkan hidupku dari segala kutuk-kutuk penyakit, segala kuasa-kuasa gelap, sihir, guna-guna, mantra-mantra, santet, kuasa gelap dari jarak jauh dan dekat, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku nyatakan tidak mempan atas hidupku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mempan atas usaha dan pekerjaanku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mempan atas hidup keluargaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus Yesus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing berdoa di tempat mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Puji syukur
kasih Tuhan Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, berkat berkelimpahan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Tuhan memberkati kita. Saya percaya bahwa oleh perjamuan kita hari ini, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dahsyat di tangan Tuhan. Kita semakin mampu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun di tengah persoalan, masalah yang kita alami, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Baik, hari ini seperti biasanya kita tetap terbuka kesempatan bagi Bapak saudara-saudara mungkin atau sudah persiapkan persepuluhan. Silakan langsung bawa saja ke kotak yang warna orange di depan. Sambil kita nyanyi lagu, biasa kita nyanyikan lagu, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yes, tepuk tangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yes. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah sertai dari awal sampai selesainya. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang setia beribadah. Tuhan kiranya memberkati berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Biar apa yang mereka beri tidak membawa kekurangan bagi hidup mereka, tapi senantiasa membawa berkat berkelimpahan. Berkati Bapak saudara-saudara yang sudah memberikan atau mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada yang sudah mentransfer persepuluhan, ada juga yang sudah menyerahkan langsung sebelum memasuki bulan ini. Kami berdoa, Tuhan, lepaskan berkat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas mereka setia mengembalikan yang merupakan milik Tuhan. Biar hidup mereka berbahagia, mereka boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau menaikkan syafaat bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati agar negara kami sejahtera dan makmur, terhindar dari pandemi corona dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami doakan secara khusus negara di dunia di mana Ukraina dan Rusia sedang dalam kondisi berperang. Kami mohon kiranya roh perdamaian Tuhan kirim sehingga di daerah berperang ini Tuhan, daerah boleh aman dan perdamaian tercipta di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan berkati pelayanan kami di sini. Masa akan datang akan berlangsung dan minggu-minggu akan berjalan. Tuhan berkati, urapi semua yang melayani dengan setia, tambahkan kapasitas semakin dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang melayani sebagai pemain musik, worship leader, singer, yang melayani nampan perjamuan kudus, yang melayani sebagai pembawa tangguh persembahan, yang melayani sebagai usher, melayani sekolah minggu, Tuhan berkati semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih karunia daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah mengalir masuk dalam kehidupanmu. Segala berkat warisan Bapa Abraham, Ishak, Yakub mengalir masuk dalam kehidupanmu. Semua berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat kami hisap masuk ke dalam kehidupan kami, masuk dalam kehidupanmu hari seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is in how great is our God. Besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Yes, amen. Selamanya besar dan ajaib. Lamanya besar dan ajaib. Mari kita katakan sama-sama, Yesusku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar, hebat, dahsyat. Haleluya. Oh. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan jemaat duduk berdoa, mengucap syukur tempat duduk masing-masing.